Bang, saya main lagi ya Bang ya. Ya. Nah, saya coba gerakan kuda nih Bang. Nah, kuda ini mengancam pion abang. Dijaga. Ya dong. Nah, berkuda ini kan langkahnya liar katanya Bang. Tapi kalau Bang Fahri ini bisa juga kita harus tanyakan mengenai politik abang. Ya mungkin pernah dijawab juga, tapi banyak juga yang kritik Bang Fahri kok sekarang lebih lembek. Dulu kritis banget yang namanya ke Pak Jokowi ya. Itu gimana sih Bang menjawabnya Bang? Itu termasuk yang sulit dijelaskan. Saya dipilih oleh rakyat, disuruh jadi anggota dewan. Ya. Anggota dewan itu by constitution, tugasnya oleh konstitusi negara adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Oke. Alat untuk mengawasi jalannya pemerintahan itu adalah hak dasar yang disebut dengan hak bertanya. Oke. Dan untuk hak itu, konstitusi mengatur bahwa seorang anggota dewan karena menjalankan tugas-tugasnya ini tidak boleh dipidanakan. Jadi kata-kata saya itu memiliki kekebalan. Apa yang saya pertanyakan tidak boleh dipersoalkan. Bukan tidak pernah saya dilaporkan polisi berkali-kali, tapi saya tidak mau tahu karena konstitusinya menjaga. Nah sekarang ini saya ini tidak lagi menjadi anggota dewan, saya pindah menjadi anggota eksekutif. Saya ditugaskan oleh presiden untuk menjaga satu sektor tertentu yang di situ bukan kegiatan bicara yang diperlukan. Yang lebih banyak adalah kegiatan mengeksekusi. Nah kalau saya kemudian tidak mengkritik pemerintah, bagaimana orang saya ini menjadi bagian dari pemerintah? Dan tugasnya bukan itu pula. Iya, poinnya adalah begini Bang. Poinnya adalah ketika tadi ini bicara soal catur langkah politik dan saya memainkan kuda ya. Ini berkenaan dengan masih banyak yang menilai bahwa Pak Prabowo itu tidak lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Ada yang beranggap demikian Bang. Dan kemudian banyak yang menilai bahwa masih ada beberapa menteri yang hari ini juga masih ada dalam jabatan ketika di era Pak Jokowi, sekarang di era Pak Prabowo. Kemudian muncullah narasi dan percakapan bahwa akan lebih baik ketika kemudian semuanya secara otoritatif presiden bisa berjalan dan lain sebagainya. Abang melihat itu benar nggak sih isunya? Jadi setiap peristiwa politik itu mesti di-approach dengan pendekatan sistem. Dan itu yang saya bilang rasionalitas. Dalam sistem presidensialisme, pada dasarnya seorang presiden itu berhenti dan bisa dibilang tidak lagi punya pengaruh apapun di dalam manajemen politik hari-hari. Karena semua kaki tangannya dan pengaruhnya di dalam kekuasaan itu hilang. Ada bekas presiden yang menjadi ketua umum partai. Begitu dia berhenti jadi presiden, dia tetap menjadi ketua umum partai. Dalam sistem kita, ketua umum masih diizinkan untuk bermain dari belakang melalui anggota dewan, melalui anggota eksekutif di daerah yang terpilih. Tetapi seharusnya dalam sistem presidensialisme yang bersih begitu ya, karena itu ada perbedaan antara presidensialisme dengan parlementarisme. Seharusnya dalam presidensialisme, presiden, apalagi seperti Pak Jokowi sebenarnya sudah hilang pengaruhnya. Nah, ada orang-orang yang tadi Anda katakan berasal dari kabinet Pak Jokowi. Ya, dia pindah dan masih dipercaya oleh presiden, dan sekarang dia punya sumber pengambilan keputusan ya cuma satu, yaitu Presiden Prabowo. Dan karena itulah ini berlaku dari dulu apa yang sering diungkapkan oleh para politisi negarawan zaman dahulu. Nah itu yang berlaku sebenarnya dalam politik ini. Karena itu nggak perlu lagi terlalu mendramatisir seolah-olah Pak Jokowi masih berpengaruh. Nanti kalau Pak Jokowi berpengaruh, kenapa Pak SBY nggak dibilang berpengaruh? Kenapa Ibu Mega tidak dibilang berpengaruh? Apalagi Pak SBY dan Ibu Mega lebih punya tentakel politik dalam kekuasaan melalui partainya masing-masing. Pak Jokowi kan ada partainya sekarang, baru kita tahu juga ini partai bersama Pak Jokowi, tapi kecil, dia tidak punya pengaruh di parlemen pusat, sama dengan Partai Gelora. Patenan mana di barang? Jagoan mana nih? Enggak, itu saya bercanda. Oke, tapi gini Bang, oke lah bahwa kemudian Abang bicara soal pengaruh itu.
ada juga yang berharap semestinya ya ditunjukkan saja dalam kemudian pemilihan misalnya kabinet, menteri, isu reshuffle dan sebagainya. Mungkin abang juga dengar ya, sebaiknya meninggalkan, pecah kongsi, lain sebagainya. Itu gimana Pak, menurut Abang? Enggak, itu hak prerogatif. Makanya hebatnya presidensialisme kita itu karena ada yang namanya hak prerogatif. Untuk mewujudkan leadership presiden yang utuh, itu ada yang namanya hak prerogatif. Ya. Dan hak prerogatif itu artinya seorang anggota kabinet itu diangkat atau diberhentikan oleh presiden itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Orang boleh memberikan masukan terbuka atau tertutup, tapi sepenuhnya haknya itu oleh presiden. Dan itu sebabnya prerogativisme presidensial Indonesia ini jauh lebih kuat bahkan dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu menterinya ada confirmation. Dia harus pergi ke Kongres dulu untuk dites, ya kan, layak atau tidaknya, dibongkar kepada publik, baru kemudian dipilih oleh presiden. Presiden boleh memilihnya, tapi publik udah tahu bahwa ini orang ada masalah. Misalnya kayak begitu. Di kita tidak ada, karena prerogativismenya kita itu lebih kuat. Ini layaknya pansel ya Bang, yang sebutnya pansel. Oh iya. Ya, itu kemudian ada fit and proper DPR kan yang berjalan dalam pejabat publik. Hari ini ada beberapa. Iya, kayak ini Pitekset ini kan dibongkar di Kongres kan. Sampai masa lalunya segala macam dibongkar. Memang itu salah satu ciri daripada presidensialisme Amerika. Karena mereka federasi dan kongresnya lebih kuat ya. Nah, Bang Fahri, abang sendiri gimana cara komunikasi dengan presiden selaku pembantu presiden hari ini? Abang tentu mendengar juga kan ada kritik juga disebutkan bahwa akses komunikasi antara presiden ke kabinet itu terbatas lah, kira-kira begitu. Sebenarnya mesti kita juga harus punya pandangan yang rasional tentang presiden seperti apa yang sedang memimpin kita sekarang ini. Iya. Karena sebenarnya itu penting. Ya, saya sendiri menganggap itu penting. Salah satunya adalah karena saya percaya dalam perjalanan saya mengikuti langkah-langkah Pak Prabowo dan kemudian menjadi anggota tim beliau selama Pilpres gitu ya. Beliau adalah presiden yang paling banyak disalahpahami. Gitu. Oleh elit terutama ya, dan kemudian itu bisa turun kepada masyarakat gitu. Jadi semacam misunderstood presiden gitu. Berapa lama abang sampai pada kesimpulan itu? Ya, setelah mengikuti berkali-kali kampanye beliau dan saya mendengar dari elit itu banyak sekali itu yang bahkan mengarah kepada fitnah dan mendramatisir. Ya kan, kalau kita dengar hari ini ya Bang, kita bangun konteks saja ya percakapan ini ya. Disebutkan tidak mau mendengarkan saran, tidak bisa dikritik, sensitif dan lain sebagainya. Mohon maaf Bang, ada yang menyebutkan bahkan dalam tanda kutip kepala batu. Ya, beliau sudah ungkapkan juga itu. Tapi begini ya, kita perlu tahu bahwa itu ada banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan mungkin saja oleh sebagian orang itu dianggap menjadi persoalan. Pertama, memang dia pintar. Iya. Kalau kita ketemu dengan beliau, kalau Anda nggak siap tuh jangan ketemu. Karena dia detail, dia tajam, dan dia sulit dibantah karena dia detail dan tajam itu. Teorinya kuat gitu. Yang kedua, faktanya bahwa dia memang orang pesisir ya. Dia lahir dalam subkultur Jawa, Banyumasan, dan juga orang Minahasa. Gitu. Orang-orang pesisir itu kan punya gaya yang sedikit berbeda. Di dalam sebagian subkultur kita, orang seperti beliau bisa disalahpahami. Lihat Pak Habibie lah dulu, orang Parepare, ya kan? Kalau ngomong matanya melotot, ya kan? Lalu dengan confident-nya luar biasa. Saya mendengar elit-elit sinis kepada beliau. Padahal faktanya beliau pintar. Kenapa beliau bisa cuman diberi kesempatan memimpin negara ini setahun 7 bulan? Karena orang salah paham. Padahal coba bayangkan kalau Profesor Habibie yang mimpin kita, mungkin transisi kita beda ceritanya. Tapi orang-orang semacam Pak Prabowo, Pak Habibie itu memang gampang disalahpahami.
Saya suatu hari diceritakan oleh almarhum Adi Sasono, dia mendampingi Pak Habibie diwawancara oleh wartawan CNN. Wartawan CNN ini yang orang Filipina yang akhirnya dapat Nobel Perdamaian tuh, Maria Rosa. Dia datang dengan mindset negatif, betapa baiknya orang yang bernama Habibie itu. Karena ngomongnya juga kan kalau pakai bahasa Inggris kan bahasa Inggrisnya tinggi, bahasa Jermannya, bahasa Jerman dan sebagainya. Sampai-sampai si wartawan ini minta ke Pak Habibie, Pak, saya boleh peluk nggak gitu? Lalu dia peluk dan dia terharu gitu. Karena dia datang dengan fitnah gitu. Ya sekarang dunianya lebih terbuka, orang mau memfitnah Pak Prabowo bagaimana, ya kan? Beliau ini besar di Eropa, berbahasa Eropa secara keseluruhan, secara canggih. Karena itu dia punya confidence tinggi dengan kalau ketemu pemimpin-pemimpin Eropa. Yang oleh kita dianggap oleh satu kemewahan karena beliau sering keluar negeri dan sebagainya, dianggap itu pemborosan. Padahal buat Prabowo itu level of confidence. Dia ketemu orang, mungkin ada presiden lain yang kalau ketemu pemimpin-pemimpin dunia dia harus persiapan dulu, begini begitu. Dia nggak ada. Karena ini semua orang kan selevel dengan dia. Dan dia punya confidence lebih tinggi dari pemimpin-pemimpin di dunia ini sekarang. Karena dia belong tuh, ya bisa dibilang kalau dihitung ya, sekarang beliau bisa dibilang kan pemimpin senior di dunia ini sekarang. Sehingga confidence-nya tinggi. Kita sendiri sebagai bangsa kadang-kadang kaget melihat kok bisa se-confident ini presiden kita gitu. Nah, oleh sebagian orang ini dipukul sebagai sesuatu yang negatif. Padahal itu sebuah kemewahan yang luar biasa yang kita miliki sekarang. Misalnya kita mengkritik menteri luar negeri karena dianggap tidak nampak dan bukan, ini karena presidennya itu mengerti geopolitik, literate dengan persoalan global dan dia punya pergaulan yang luar biasa. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, oleh-olehnya apa buat kita? Itu dia. Kalau kita bicara oleh-oleh, itulah yang nampak hari ini. Seperti kita melihat soal minyak ini. Satu-satunya pemimpin ASEAN yang berani berjanji tidak akan ada menaikkan harga BBM. Investasi yang datang pada masa krisis seperti ini, yang berdatangan, menteri-menterinya sibuk ya memfollow up dari apa yang beliau lakukan, itulah yang terjadi. Kuat kita Bang untuk naikin BBM, Bang. Kuat lah. Saya kan dari awal punya feeling bahwa harusnya kan Pak Prabowo ini jadi presidennya itu kan sudah seperempat abad yang lalu kalau dalam pemahaman saya ya. Tapi artinya kan, Abang mau bilang lebih cepat waktu itu Abang jadi menteri gitu ya? Iya bukan. Bukan itu. Tapi kemudian ada masalah, ada insiden lah tahun 98. Beliau baru jadi presiden sekarang. Berani memimpikan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar. Dan Pak Prabowo membuka pintu itu. Tentu semua anak bangsa bermimpi tentang itu, Bang. Tidak semua orang berani bermimpi.